pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu dari teman kalian untuk membimbing kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berkuasa di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk menjadikan kehadiran-Mu pada hari ini, di mana Engkau sudah menolong kami dari rumah perjalanan sampai di sini. Kami tahu kehidupan kami kuat tidak kami menggunakan Tuhan Yesus-Mu dalam kesudahan di dalam Tuhan. Tuhan sudah kami akan memulaikan proses belajar kami ini Tuhan, kiranya Engkau selalu bersama-sama. Sekarang mengecek kehadiran. Jumlah kalian berapa? 32 yang tidak hadir. Atas nama Christian. Jadi sebelum pembelajaran kita ini kita mulai, kita menyanyikan salah satu dulu lagu wajib nasional. Diharapkan kepada seluruh peserta didik untuk berdiri. Oke, si Joshua coba pimpin. Satu Nusa, 3, 2, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, sedikit saya akan menjelaskan bahwasanya di ruang labo komputer yang kebetulan nanti kita akan belajar tentang komunikasi data, ya. Tentang komunikasi data dengan ponsel. Jadi barangkali anak-anak kami menggunakan ponsel tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Jadi usahakan menggunakan ponsel dalam posisi Anda di labor. Jangan berdekatan dengan PC, ya, personal komputer, karena itu ada gangguannya. Kadang-kadang nanti kita menaruh di atas televisi, di atas stick, jadi itu dijauhkan untuk mengganggu daripada alat-alat elektronik. Sudah dipahami? Kemudian peta konsep yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang jaringan komputer dan internet. Kemudian ada konektivitas internet. Jadi yang kita bahas hari ini adalah komunikasi data dengan ponsel dan jaringan komunikasi pada ponsel. Ada pertanyaan mendasar atau pertanyaan pemantik. Bagaimanakah caranya HP kamu bisa terhubung dengan internet? Oke, silakan. Baik, pertama-tama sebelum kita menyambungkan HP di internet, pertama-tama kita harus tahu apa itu internet seluler. Baik, pertama secara sederhana, internet seluler adalah internet yang lebih kecil, yang diperkecil agar sesuai dengan dimensi browser web di ponsel. Jaringan telepon seluler adalah contoh jaringan seluler. Jaringan seluler memiliki sekelompok lokasi geografis bersama yang dikenal sebagai sel yang terhubung ke internet melalui satelit. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke.
Joshua, apakah yang kamu rasakan jika tidak ada internet? Baik pertanyaannya, apa yang kamu rasakan jika tidak ada internet? Jadi, yang saya rasakan jika seandainya tidak ada internet adalah saya merasa galau ataupun resah ketika suatu hal yang ingin saya ketahui tidak dapat saya sambungkan pada jaringan internet ataupun dalam situs yang ingin saya cari. Contohnya dalam hal mencari sebuah tugas yang telah diberikan kepada kami sebagai siswa oleh guru. Namun saya yang memiliki handphone namun tidak memiliki internet, tentunya merasa resah apabila saya tidak dapat mengetahui jawaban dari soal-soal tugas yang diberikan oleh guru-guru saya. Jadi sekian saja dari penjelasan saya. Oke, manfaatnya mencari tugas, bisa bermain media sosial, bermain game online. Jadi diusahakan oleh pelajar jika tidak ada internet penggantinya untuk mencari tugas ada ruang perpustakaan. Ya. Berikutnya pertanyaan yang terakhir. Apa saja yang bisa kamu lakukan dengan adanya internet? Silakan. Oke, silakan Joshua. Baik, di sini internet. Nah, jadi internet ini singkatan dari interconnection network. Nah, jadi di sini internet adalah salah satu perangkat yang menghubungkan komputer dengan jaringan internet yang dapat memiliki manfaat pada sebuah elektron. Nah, jadi di sini ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan dengan adanya internet. Dimulai dari belajar online, dan kita bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang di luar wilayah kita, misalnya di negara lain, di provinsi lain dan di kabupaten lain. Ya, nah jadi kemudian kita bisa belanja online juga. Belanja online untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier kita. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat memuaskan untuk anak-anak. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, coba lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini setelah belajar tentang bagaimana ponsel itu terhubung dengan internet, diskusi dan menggali informasi, peserta ini dapat menganalisa dan mengidentifikasi perangkat apa saja yang bisa terhubung ke HP dengan benar. Disitulah nanti setelah kita masuk pada kelompok masing-masing, jadi inilah tujuan pembelajaran ini, ya. Anda bisa dapat mengidentifikasi perangkat-perangkat apa saja yang bisa terhubung ke HP. Nanti anak-anak kami bisa cari apa saja perangkat-perangkat kerasnya. Kemudian ada capaian pembelajarannya. Coba perhatikan, peserta didik dapat menganalisa dan mengidentifikasi perangkat apa saja yang bisa terhubung ke HP dengan benar, ya. Nanti pada tugas kelompok Anda bisa cari apa saja perangkat-perangkat yang terhubung. Diperhatikan GPRS, ya. GPRS ini kecepatan antara 35 sampai 171. KBPS ini adalah kilobyte per second, ya. Itu adalah kecepatan daripada GPRS. Kemudian ada Edge, ya. Barangkali kalau kita melihat Edge ini simbol di HP di ponsel kita, bagaimana menurut kalian kalau muncul Edge? Apakah jaringan cepat atau lambat? Biasanya itu ada lama E, ya. E itu inilah Edge, ya. Kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Mana yang lebih tinggi mereka GPRS? Nah, lebih tinggi lagi Edge, ya. Kemudian berlanjut pada
HSPA atau 3,5G HSDPA H+. Itu tetap muncul di jaringan kan? Ada H+. Ada, Pak. Kita lihat kecepatannya ini ya hanya 600 kbps kilobyte per second sampai 10 megabyte per second ya. Itu adalah kecepatan jaringan. Kecepatan stabil kisaran 7,2 megabyte per second. Mana yang lebih tinggi mereka ini? Oke, H plus lebih unggul lagi. Kemudian kita sering mengenal yang namanya 3G, ya, 3G. Sudah menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology, kecepatannya 384 kilobyte per second sampai 2 megabyte per second. Ini artinya berarti 3G mana yang lebih tinggi daripada HSPA? Coba perhatikan. Mana? Lebih tinggi dan lagi HSPA karena ada H plusnya. Dia kan 3,5. Yang itu masih 3. Oke, ini sengaja saya broker ya. Inilah komunikasi data dengan ponsel ini ya. Bagaimana kita berkomunikasi data tentang ponsel yang salah satunya adalah kabel data. Yang kedua WiFi dan yang ketiga adalah Bluetooth. Kita lihat koneksi data dengan kabel ya. Koneksi data dengan kabel ini gambarnya adalah gambar charger ya. Bagaimana mereka bisa transfer data antara HP dengan perangkat lainnya melalui kabel. Kemudian kita lihat namanya Bluetooth. Bluetooth ini adalah komunikasi data tanpa kabel. Itu bedanya data kabel dan data nirkabel. Kalau ini adalah nirkabel itu artinya yang tidak mempunyai kabel. Kemudian yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45 ya. Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Berikutnya ada koneksi dengan WiFi. Coba kita lihat koneksi dengan WiFi, koneksi data dengan jaringan tanpa kabel ya. Menggunakan teknologi WiFi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai ya. Kalau kalian perhatikan Bluetooth dengan WiFi jika kita aktifkan ya, Bluetooth ini lebih menguras baterai kita dibandingkan dengan WiFi ya. Maksimum sangat bergantung pada jarak dan data rate dari perangkat akses point. Kekurangannya, jadi WiFi ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya ialah jangkauannya yang tidak jauh, maksimum 100 meter. Tetapi dengan bandwidth yang minimum data rate 1 megabyte per second. Jadi ini adalah penjelasan tentang bagaimana koneksi WiFi. Oke. Jadi di sini penjelasan tentang materi pada pagi hari ini. Jadi nantinya anak-anak kami akan berdiskusi kelompok ya. Nanti akan berdiskusi kelompok. Nanti dibagikan LKPD-nya bagaimana langkah-langkah untuk bekerja dalam suatu kelompok mengerjakan tugas dengan baik. Sebelum kita mengerjakan tugas, terlebih dahulu kita akan coba melihat bagaimana penilaian dalam satu kelompok itu. Oke,
indikatornya mampu menganalisa dan mengidentifikasi perangkat yang bisa terhubung HP dengan benar. Kita nanti kelompok mendapatkan nilai 0 ketika peserta didik tidak bisa menganalisa dan mengidentifikasi perangkat yang bisa terhubung HP dengan benar sama sekali. Nilainya 0, dia tidak bisa menjawab dengan benar. Itu adalah kelompok. Kemudian siswa itu jawabannya nanti 1 ketika peserta didik menganalisa dan mengidentifikasi minimal 2 perangkat yang bisa terhubung ke HP. Artinya anak-anak kami dalam satu kelompok hanya bisa mendapatkan 2 sampel atau 2 contoh perangkat yang terhubung ke internet. Maka nilainya 1. Ya. Bagaimana nilainya 2? Peserta didik menganalisa dan mengidentifikasi minimal 5 perangkat. Ya, 5 perangkat karena ini nanti dibebankan 7 perangkat yang bisa dicari untuk ditampilkan. Jika hanya 5, maka nilainya hanya 2. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok. Ada yang kalian belum tahu? Ada yang kalian belum tahu? Karena yang digabungkan ini adalah HP. Bagaimana dia terhubung dengan video? Nah, mungkin penjelasan kita nanti menjadi HP terhubung ke HP karena ini smartphone. Jadi HP diganti SIM. Karena yang kita bahas kan karena di gambar ada gambar kecil, ada gambar ada di sini hampir Baik, di sini kami akan membahas tentang cara koneksi dengan ponsel. Bagian 1 yaitu nama perangkatnya, yaitu WiFi. Sedangkan merek dan tipenya yaitu IndiHome. Cara koneksi dengan ponsel yaitu koneksi dengan jaringan WiFi. Sekian saja akan dilanjutkan oleh Anita Sambi. Yaitu nama perangkat kami dan bermerek atau tipenya JBL, dan cara koneksi dengan ponsel yaitu koneksi dengan silakan suaranya bisa ya. Baik, nomor 3 yaitu nama perangkatnya yaitu earphone, merek atau tipe yaitu JBL, cara koneksi dengan ponsel yaitu koneksi kabel dengan Bluetooth. Baik, nama perangkat keempatnya yaitu radio, merek atau tipenya adalah Panasonic, dan cara koneksinya dengan ponsel yaitu dengan koneksi dengan Bluetooth.
dan kabel data. Baik smartphone atau merek tipenya iPhone 11 koneksi Bluetooth cara koneksi dan ponselnya adalah koneksi Bluetooth, Wi-Fi dan kabel data. Nomor 7, nama perangkat CCTV, merek atau tipe, orbit, cara koneksi dengan ponsel yaitu dengan koneksi Wi-Fi. Baik, sekian saja, saya kembalikan kepada Ketua. Baik, jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan sebuah kritikan, silakan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sedikit saya menanyakan kepada kelompok tadi disampaikan oleh ketua kelompok Angel IndiHome, ya kan? Ini IndiHome ini mereknya, fungsinya itu apa? Perangkat yang bermerek IndiHome ini perangkat fungsinya apa? Digunakan di mana itu biasanya? Digunakan di rumah. Itu berbasis jaringan juga. Menggunakan perangkat Wi-Fi. Iya, jaringan Wi-Fi. Baik. Oke, silakan tutup. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Saya sama kita semua, shalom. Tepuk tangan. Ada printer juga bekerja pada kabel data handphone yang fungsinya juga sama, yaitu mengirim file yang akan di-print. Yaitu nama perangkat komputer atau pemereknya Asus. Cara koneksi dengan ponsel ada juga, yaitu kabel data, Wi-Fi dan Bluetooth. Pada kabel data, dia berfungsi untuk transfer file, baik gambar, dokumen maupun video dari handphone ke komputer. Kita akan memberikan dulu kesempatan kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Yang saya hormati terlebih dahulu pengasuh mata pelajaran tinggi Kabupaten Guru dan lebih-lebih kepada Jadi refleksi ini diberikan kepada siswa untuk mengisi bagaimana hasil pembelajaran yang sudah Anda jalankan hari ini. Kalau tidak sesuai, ada yang kurang, silakan dicantumkan. Sudah selesai?
Sudah selesai. Sudah, Pak. Oke. Selesai. Karena pelajaran kita sebentar lagi. Baik, jadi sebelum kita bubarkan, kita bisa di kelas ini. Jadi untuk pertemuan kita hari Kamis, ini hari Selasa ya, hari Kamis. Jadi kita akan berkumpul tinggal sekali lagi, ya. Mudah-mudahan materi hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Dan sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dipimpin oleh doa yang dipimpin oleh Saka. Silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa masing-masing. Doa Sampai di sini pertemuan pembelajaran kita. Terima kasih. Selamat pagi. Kita persilakan.